I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Litosfer tanah dan proses pembentukan tanah. Pengertian tanah. Tanah atau disebut pedosfer adalah lapisan paling atas litosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan bahan organik, bahan anorganik, air, dan udara. Faktor pembentuk tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: iklim, organisme, bahan induk, topografi, waktu. Penjelasan iklim. Faktor iklim yang memengaruhi pembentukan tanah adalah curah hujan dan suhu udara. Dalam proses pembentukan tanah, unsur curah hujan yang paling berperan adalah jumlah curah hujan dan intensitas hujan. Organisme. Berikut pengaruh organisme dalam proses pembentukan tanah. 1. Mempercepat proses pelapukan berupa pelapukan organik. 2. Membantu proses pembentukan humus. Tumbuhan menghasilkan daun-daun yang nantinya berjatuhan di permukaan tanah. Daun-daun akan membusuk dengan bantuan jasad teknik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Bahan induk. Bahan induk tanah adalah bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan organik atau mineral, berasal dari bahan tanah yang terendapkan akibat proses transportasi dan dapat berupa batuan. Batuan dapat menjadi bahan induk karena akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Topografi. Topografi yang berkaitan dengan faktor pembentuk tanah adalah tertinggi rendahnya lereng yang berpengaruh pada aliran permukaan. Keadaan topografi suatu daerah akan memengaruhi hal-hal sebagai berikut. 1. Tebal atau tipisnya lapisan tanah. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya lebih tipis karena tereroris. 2. Sistem drainase atau pengaliran. Kemampuan tanah meloloskan air serta lama tergenang akan berdampak pada sifat kimia tanah. Waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, maka semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Tanah yang berasal dari bahan induk, batuan keras, memerlukan waktu yang lama untuk pembentukan tanahnya dibandingkan dengan yang terbentuk dari batuan lunak. Bahan induk berupa material lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan bahan induk berupa material keras. Sifat-sifat tanah. Sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang dapat dilihat langsung oleh mata dan dirasakan dengan sentuhan. Sifat fisik tanah meliputi warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, bobot isi, bobot jenis, kedalaman efektif, drainase, permeabilitas tanah, kembang kerut tanah, dan porositas tanah. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah merupakan sifat yang baru diketahui setelah dilakukan pengujian. Sifat kimia tanah meliputi kandungan bahan organik atau C-organik, unsur hara tanah atau N total, keasaman tanah atau pH, serta unsur kimia tanah lain yaitu fosfor, kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. 3. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah adalah partikel-partikel padat berupa makhluk hidup pembentuk tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur meliputi total mikroorganisme tanah, jumlah jamur tanah, jumlah bakteri pelarut atau fosfat, dan total respirasi tanah. Jenis-jenis tanah dan persebarannya. A. Tanah vulkanis. Tanah vulkanis dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tanah andosol terbentuk dari abu vulkanis yang mengalami proses pelapukan, memiliki ciri-ciri yaitu berwarna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan memiliki kesuburan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan hutan. 2. Tanah regosol terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran kasar dan belum mengalami pelapisan. Memiliki ciri-ciri yaitu berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah,
dapat dimanfaatkan untuk pertanian palawija, tebu, dan kelapa. 3. Tanah aluvial terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan di daerah dataran rendah. Jenis tanah ini belum terbentuk struktur dan tekstur tanah. Tanah aluvial memiliki kesuburan tingkat sedang hingga tinggi. Umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. B. Tanah organosol atau tanah organik dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tanah humus terbentuk dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya yaitu warna kehitaman, tidak menampakkan pelapisan pada profil tanah, tidak berstruktur, mengandung bahan organik, dan sangat subur pemanfaatan sebagai lahan pertanian. 2. Tanah gambut terbentuk dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah tergenang air atau rawa-rawa, memiliki ciri-ciri yaitu berwarna coklat hingga hitam, bersifat asam dan unsur hara rendah sehingga tidak subur. Saat ini kebanyakan tanah gambut dimanfaatkan untuk lahan kelapa sawit. C. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Tanah litosol memiliki ciri-ciri yaitu kedalaman tanah dangkal yaitu 30 cm. Tekstur beraneka ragam, umumnya berpasir, tidak struktur, terdapat kandungan batu dan kerikil, serta memiliki kesuburan yang bervariasi. Tanah litosol hanya dapat ditumbuhi alang-alang. D. Tanah potsol. Tanah potsol, jenis tanah ini terbentuk di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Tanah potsol memiliki ciri-ciri yaitu berwarna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat asam, peka terhadap erosi dan kurang subur. Tanah potsol umumnya dimanfaatkan untuk palawija. Tanah laterit terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Bercirikannya warna coklat kemerah-merahan dan tidak berstruktur. Persebarannya meliputi Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. F. Tanah margal. Tanah margal terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Jenis ini tidak subur sehingga pemanfaatannya terbatas untuk hujan jati. G. Tanah terrarosa atau kapur. Tanah kapur berasal dari pengendapan organisme laut yang terangkat oleh proses geologi. Tanah kapur dapat digolongkan menjadi berikut. 1. Tanah rensina terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi, bercirikan berwarna putih hingga hitam, kedalaman tanah yang dangkal, dan unsur hara yang rendah. Pemanfaatannya terbatas untuk palawija dan hujan jati, tersebar di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedua, tanah mediteran terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen lainnya, memiliki ciri-ciri yaitu warna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Manfaat tanah: A. Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. B. Penyedia kebutuhan primer tanaman, air, udara, dan unsur-unsur hara. C. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman, yaitu zat-zat pemacu pertumbuhan seperti hormon, vitamin, dan asam organik. D. Habitat biota tanah seperti organisme, penggembur tanah, hama, dan penyakit tanaman. Kerusakan tanah. Kerusakan tanah adalah menurunnya kemampuan tanah untuk dimanfaatkan yang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak terkontrol. Kerusakan tanah disebabkan oleh dua faktor yaitu sebagai berikut. A. Faktor alam meliputi erosi, tanah longsor, dan pencucian tanah. B. Faktor perilaku manusia meliputi perusakan hutan, pertambangan terbuka, dan ladang berpindah. Konservasi tanah. Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan tanah dapat dilakukan dengan konservasi tanah. Upaya tersebut dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan tanah secara teratur guna mengurangi. Metode konservasi tanah
dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah menggunakan tanaman atau tumbuhan untuk mengontrol erosi akibat dari air hujan dan aliran permukaan, antara lain sebagai berikut. 1. Penanaman secara berbaris merupakan cara cocok tanam dengan ditanam secara berselang-seling memotong lereng atau garis kontur. 2. Penanaman berganda dikenal dengan tumpang sari atau tumpang gilir dengan tujuan meningkatkan produktivitas lahan dan menyediakan proteksi tanah dari erosi kinetik air hujan dan aliran permukaan. 3. Penanaman bergilir dikenal dengan rotasi tanaman, yaitu penanaman tanaman secara bergantian dalam satu lahan dengan urutan waktu tertentu. 4. Reboisasi atau penghutanan kembali merupakan penanaman kembali hutan-hutan yang mengalami kerusakan dengan jenis tanaman tahunan. B. Metode mekanik atau teknik. Metode mekanik adalah metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah. Metode mekanik yaitu sebagai berikut. 1. Pengolahan tanah menurut garis kontur, yaitu pengolahan tanah sejajar garis kontur. Metode ini mampu mengurangi laju erosi sampai 50% karena dapat menghambat aliran air dan memperbesar resapan air. 2. Pembuatan tanggul atau guludan, yaitu tumpukan tanah yang dibuat memanjang memotong kemiringan lereng. 3. Pembuatan teras, yaitu membuat teras-teras atau tangga-tangga pada lahan miring dengan lereng yang panjang. 4. Pembuatan saluran air atau drainase. Saluran air digunakan untuk menghindari aliran yang terkonsentrasi sehingga aliran dapat diperlambat dengan mengatur aliran air sampai ke sungai. C. Metode kimia. Metode kimia dilakukan dengan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik yang menentukan erosi. Bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kemantapan struktur tanah disebut soil conditioner atau pemantap tanah.